Nah, saat ini kita akan belajar. Ini juga saya dapat ayat ini sebenarnya dari renungan 10 hari yang lalu, hari Jumat. Kisah 1 ayat yang ke-8. Saya percaya kita sering, tapi sekali lagi ketika saya baca ayat ini saya mendapatkan sesuatu yang baru. Kisah 1 ayat 8. Silakan dibuka. Kita mau belajar tentang bagaimana kita menjadi saksi. Atau dalam arti judul yang saya berikan, pentingnya kita menjadi saksi. Kisah 1 ayat yang ke-8. Akan saya bacakan. Sudah ketemu semua? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Siapa yang belum pernah baca ayat ini? Pasti sudah pernah semua kan ya? Mungkin bahkan puluhan kali, benar? Ya kan? Mungkin kita baca ayat ini malah puluhan kali. Pendeta, ya kan, pengkhotbah menyampaikan ayat ini sering. Tapi saya sekali lagi, ketika saya membawa renungan pada hari Jumat, kalau nggak salah hari Jumat minggu yang lalu, kalau kita belajar, kita diajar untuk menjadi saksi. Ketika saya baca ini terlebih dahulu, pendahuluan. Ketika saya baca untuk melihat dari kamus Indonesia, saksi itu adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejadian. Ya, sekali lagi saya ulangi, seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejadian. Bisa kejadian itu kejahatan, bisa kejadian itu adalah kejadian dramatis melalui indera mereka, dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian itu atau dalam suatu kejahatan. Memang biasanya ini dipakai untuk menguak suatu proses kejahatan. Biasanya itu kata saksi dipakai. Nah, itu dari bahasa Indonesia. Kita akan melihat kira-kira dari pandangan kekristenan apa begitu juga, ya kan? Kalau pandangan kamus Indonesia, yaitu seseorang yang menginformasikan dari tangan pertama, orang pertama, ya kan? Orang pertama melihat, menginformasikan, itu saksi. Nah, kalau saya mencoba merenungkan daripada kekristenan, hampir sama. Saksi itu sama, harus mengerti orang itu. Sekali lagi, saksi, kalau berbicara saksi, kita menjadi saksi, kita harus mengerti pribadi itu. Bahkan kalau dalam kekristenan disebut saksi itu harus mengalami hubungan pribadi. Saya ulangi sekali lagi, untuk menjadi saksinya Kristus, orang harus mengalami hubungan pribadi. Dan ketika pengalaman itu ada, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengalami dan diterapkan. Camkan dua kata ini. Untuk menjadi saksi, orang harus mengalami dan diterapkan. Karena mengapa? Kalau menjadi saksi Kristus, kita tidak mengalami, percuma. Contohnya,
Kita seringkali ngomong, ya kan? Kalau kita tahu, kita ini sebagai gambaran orang percaya itu, kita kan gambaran orang percaya. Kita ngomong, kita ngerti bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ketika ada orang bertanya, loh, Tuhan Yesus itu baik itu apa sih yang kamu rasakan? Ya pokoknya baik. Loh, baiknya itu apa? Dikejar lagi. Loh, baiknya itu gimana? Ya pokoknya baik. Kadang-kala kita tidak bisa memberikan satu bentuk pengalaman. Satunya apa? Saya jujur aja, ini sedikit cerita. Bukan berarti karena sudah tahu semua lah ya, saya ini orang usaha, juga usaha di makanan oleh-oleh. Bukan berarti saya ini tidak pernah mengalami yang namanya tantangan dalam usaha. Ini kejadian sekitar 2 bulan yang lalu. Saya ini memang salah satu bikinnya itu manco. Sudah ngerti lah semua ya, saya itu bikinnya manco. Nah, saat bikin manco, tidak semua bahan itu bisa dipakai, dalam arti khususnya itu tepung. Ya. Tepungnya itu enggak gampang. Oh, tepung ini bisa enggak? Nah, kejadiannya itu 5 bulan yang lalu, pabrik tepung, salah satu pabrik tepung itu terbakar. Saya sudah ngerti, saya sudah berusaha stok, sampai sempat 300 karton saya stok. Untuk apa sebenarnya? Untuk mengantisipasi sebenarnya. Tapi nyatanya nggak cukup. Mencoba, nggak jadi. Kemudian coba merek lain, tak coba. Sampai 15 dus nggak jadi, tak buang. Saya tuh stres. Ada 15 itu ada sekitar 3 karung. 3 karung itu nggak jadi. Pegawai saya sudah, lah ini usaha kayak gini terus-terus dia bangkrut gitu loh. Tapi nyatanya betul. Saya stres. Tak coba nyelip. Beli ketan tak selip, tak coba sampai saya waktu setahun yang lalu tak coba antisipasi beli mesin selip sendiri. Ya, pokoknya jambalan nggak jadi. Ini lagi bermasalah. Saya itu nggak sudah putus asa. Nah, ketika dalam doa, saya jujur aja, saya mulai sejak COVID ini saya bangun. Ya, saya sangat bersyukur lewat kejadian COVID itu saya memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Sehingga dengan kejadian COVID ini, ketika kejadian orang lagi gomeng-gomeng kuat, apa sih enggak goncang, puji Tuhan. Tuhan berikan kekuatan sampai saat ini. Dan saya takut. Saya ini katakan tambah gemuk sampai bingung. Nah, kemudian lagi saya stres. Jujur saya stres. Saya dalam doa, Tuhan tolong buka jalan. Saya nggak tahu jalannya itu apa. Saya bingung, saya stres. Aduh. Saya sampai kadang-kadang, waduh, pegawai, priwe om, BS-nya begini, aduh, tambah stres. Nah, suatu saat ada orang itu WA, orang tak reken, alah, merek baru, suara tak reken. Singkat cerita, saya ketika dalam doa Tuhan itu cuma ingatkan, coba ini adalah jalan. Saya apa benar? Saya dalam doa itu saya cuma diingatkan itu. Orang itu sudah WA itu sudah 1 bulan. Orang tak reken. Karena saya pengalaman kalau gonta-ganti itu malah stres. Nah, kemudian singkat cerita, tak mulai. Saya sampai, Pak, yuk tak kasih, dikasih.
dikasih apa? Dikasih bonus untuk nyoba. Enggak lah. Saya tak nyoba untuk sedikit aja, beli aja lebih enak supaya tidak ada beban. Dan luar biasa. Dari doa, dari pengalaman pribadi, itulah jawaban Tuhan. Paham? Orang harus memiliki pengalaman pribadi. Untuk apa? Kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Ya. Bukan berkata Tuhan itu baik karena Pak Pendeta ngomong, oh Pak Pendeta khotbah, oh Tuhan itu baik. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak mengalami akan kebaikan Tuhan. Makanya sudah pernah kali saya katakan, kalau orang Kristen tidak mengalami akan pertolongan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan, tidak mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, percuma engkau jadi orang Kristen. Perlakuan Tuhan pribadi dan Allah minta sesuatu yang pribadi itu tidak bisa disamakan. Pengalaman Pak Pendeta dengan pengalaman saya, dengan pengalaman Eras, dengan pengalaman Pak Joko, beda semua. Dan Allah minta ada pengalaman pribadi. Supaya apa? Dari pengalaman pribadi itulah yang dapat kita ceritakan, yang dapat kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa Tuhan itu sudah menolong, bahwa Tuhan itu El Shaddai, Allahku penolongku. Itu memang betul terjadi. Bukan hanya kata orang. Karena Ayub ya yang pernah mengatakan, bukan oleh karena kata orang. Tetapi mengatakan, memang aku mengalami. Saya begitu tertarik, makanya saya begitu tertarik. Seorang saksi itu harus mengalami. Nah, kalau kita masuk pada pembahasan ini adalah cerita atau ditulis dalam Kisah Rasul 1 ya. Kisah Rasul 1 adalah sesuatu yang ditulis setelah Tuhan Yesus bangkit ya, 40 hari. Itu ayat 45 sangat menarik. Ayat 45. Nah, akan saya bacakan. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Allah. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saya ketika baca ayat ini, rupanya Allah itu ngerti, Yesus itu ngerti, dia sedang mempunyai maksud, ya. Dia sedang memiliki suatu maksud kepada orang-orang pengikutnya untuk dijadikan saksi. Makanya di dalam tulisan ayat yang ke-8 itu Yesus itu ngerti. Makanya dalam ayat yang keempat dia melarang, dikatakan di sini, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus itu ngerti apa yang akan dia perbuat, apa yang dia kerjakan. Makanya dia melarang, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Janji itu akan digenapi. Dan kalau kita baca memang janjinya itu digenapi, yaitu tentang kuasa Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Kisah Rasul pasal 2 adalah poin bagaimana awal kerja daripada Roh Kudus.
Itu pasal yang kedua. Karena Yesus mengerti, jangan tinggalkan. Kenapa? Dengan jangan meninggalkan ini, karena orang-orang yang mengikutinya akan dijadikan suatu alat, yaitu yang namanya saksi. Sehingga ayat yang ke-8, coba diulang sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Kalau berbicara Yerusalem, sudah kita tahu semua. Yerusalem itu adalah berbicara sekitar, ya kan? Kemudian Yudea berbicara luar. Sampai ke ujung bumi berbicara luar lagi. Kalau di dalam tulisan Kisah Rasul, ya, pasal 1 sampai pasal 7 itu berbicara tentang Yerusalem. Pasal 8, ya kan? Kalau pasal 8 ayat 1 sampai 18 itu berbicara tentang Yudea. Sampai ke ujung bumi itu berbicara pasal 11 ayat 19 sampai akhir dalam Kisah Rasul. Tetapi yang saya sangat tertarik yaitu kata menjadi saksi itu loh. Allah mengerti bahwa pengikutnya ini akan dijadikan saksi. Itu yang menarik. Dan untuk dijadikan saksi, sekali lagi Allah itu juga mengerti, dipersiapkanlah yang namanya kuasa. Sekali lagi, Allah ketika melakukan sesuatu, Allah itu tidak sembarangan. Atau Allah melakukan sesuatu itu pasti orang itu pasti seiringi, dibarengi dengan sesuatu juga. Untuk jadikan saksi diberikan pengiringan, yaitu yang namanya kuasa. Sampai sini paham? Untuk dijadikan saksi diberikan pengiringan, yaitu yang namanya kuasa. Nah, kita mengerti kuasa inilah yang membuat sebenarnya untuk orang itu bisa menjadi saksi. Makanya coba dibuka Matius, kita buka ayat yang sekali lagi ayat yang sering kita buka, Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-19. Itu ayat yang terakhir tentang, kita tahu ayat itu adalah ayat Matius 28. Perintah untuk memberitakan Injil, amanat agung. Saya juga sangat tertarik baca ini ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini pokoknya itu yang 11. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sekali lagi, ketika ada suatu perintah, pasti ada sesuatu yang mengiringi, yaitu penyertaan. Ada perintah, pasti ada sesuatu yang mengiringi, yaitu penyertaan. Sama, ketika dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, ketika ada perintah, kamu akan kujadikan saksi. Paham ya bisa ya? Kamu akan kujadikan saksi. Ada sesuatu yang mengiringi, yaitu apa? Sampai sini paham? Karena kuasa inilah yang membuat seseorang itu disertai sampai pada akhir zaman. Saya ulangi sekali lagi. Kuasa inilah yang membuat seseorang itu disertai sampai akhir zaman. Kalau tanpa adanya penyertaan itu, tanpa adanya kuasa itu, kita seakan-akan berjalan sendiri. Kita jadi saksi yang tidak maksimal. Untuk jadi saksi maksimal harus berjalan seiringan dengan kuasa. Nah, makanya ketika kita tahu dalam Efesus 1 ayat
Sekali lagi ayat yang sering kali kita baca, Efesus 1 ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa ketika engkau percaya, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Ketika engkau percaya, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memimpin, yang akan membuat, yang akan menyertai, yang akan kau membawa kepada, makanya Yohanes 16 mengatakan, engkau akan dipimpin kepada benar. Yaitu lewat Roh Kudus itu. Sekali lagi, Allah sangat mengerti. Untuk jadi saksi itu tidak gampang. Makanya saya juga sempat baca beberapa referensi. Saksi ini digambarkan seperti duta, paham ya, duta ya. Pernyataan duta itu pernyataan seperti seseorang yang mewakili, ya. Seseorang yang mewakili. Duta ini menggambarkan seseorang yang mewakili. Nah, kita sebagai orang percaya sedang Allah pakai untuk mewakili. Mewakili apa? Bagaimana Kristus itu bisa nampak dalam kehidupan kita. Kristus itu nampak dalam kehidupan kita itu enggak gampang. Kita ini cuma sekedar sekali lagi, kita ini cuma sekedar terjebak pada KTP kita hanya sebagai orang Kristen, ya kan? Kita ini seringkali terjebak, kita ini cuma ke gereja, oh ya aku ini orang Kristen. Tetapi kita lupa satu perkara, apakah Kristus ada dalam hidup? Dan Kristus itu nampak dalam hidup. Pernah dengar cerita tentang Mahatma Gandhi, pemimpin India. Dia pemimpin yang beragama Hindu, yang sangat menjunjung paham ahimsa. Pernah dengar ya? Paham ahimsa ini paham tentang anti kekerasan. Dia sangat menjunjung itu. Ketika dia melihat ajaran Kristen, ajaran tentang kasih, dia tertarik. Bahkan dia berkata, hampir-hampir aku jadi orang Kristen. Ketika melihat ajaran yang sama, yaitu ajaran tentang kasih. Tetapi sekali lagi, yang menjadi kendala, melihat orang Kristen. Kita seringkali dilihat, kita tidak bisa jadi contoh. Kita seringkali sebagai orang Kristen jadi batu sandungan. Kita sebagai orang Kristen tidak ada perubahan. Dagang nakal, kepinginnya ngelomboni wong. Sekolah di sekolahan nyontek. Ya kan? Kalau di gereja sih Kalau dulu mama kalau lagi tukaran, lepas ngomong sama ya karena kita kan orang keluarga ngerti lah. Pertengkaran keluarga itu lumrah, ya kan? Tapi kalau pertengkaran sampai keluar kebun binatangnya itu yang nggak lumrah, benar nggak? Bukan berarti orang keluarga itu nggak ada masalah, banyak. Makanya bagi yang keluarga muda, 1 tahun 2 tahun itu masih manis, benar ya Pak ya?
semuanya kelihatannya masih indah. Ya kan? Tapi kalau sudah mulai sana-sana itu, aduh. Tetapi harus dijalani. Dan hukumnya Kristen jelas, nggak boleh cerai. Dan tidak boleh mendoakan istrimu mati. Doakan karena kepingin, ya kan? Karena ngeliat, wah, supaya cepat mati. Tobat, yang mendoakan istri atau suami yang mau cepat mati, ya kan? Kenapa? Sekali masuk, tetap selamanya masuk. Nggak enak, ya harus masuk. Di lidah pahit, ya telan saja. Iya kan? Benar nggak? Sekali lagi, jadi orang Kristen itu tuntutannya memang, maaf, jadi orang Kristen percaya Yesus selamat. Oh iya benar, percaya Yesus selamat. Tapi percaya Yesus harus diubahkan. Kalau percaya Yesus nggak diubahkan, percuma jadi orang Kristen. Berarti engkau dan saya tidak percaya Yesus. Sekali lagi, orang Kristen jika tidak diubahkan, ingat ya, maaf, kalau saya kan tidak ada beban, ya. Kalau kalian dan saya jadi orang Kristen tidak ada perubahan, berarti Yesus tidak ada dalam pribadi. Kenapa? Percaya Yesus itu harus berubah, ya kan? Saya akui, saya sendiri, istri saya itu ngerti. Saya orang tipenya orang begini sudah ngerti. Saya ini sebenarnya orang yang keras. Tapi ketika masuk keluarga, ya harus bagaimana caranya untuk bukan masalah menang-menangan. Dalam keluarga itu bukan masalah menang-menangan, benar nggak? Bagaimana kita bisa menciptakan surga itu dalam keluarga? Ya. Makanya bersaksi itu Yerusalem, itu berbicara apa? Keluarga. Kalau keluarga tidak bisa dibentuk secara baik, ya kan? Beratnya itu apa? Banyak orang pelayanan, tapi keluarganya berat dulu, benar nggak? Semangat, tapi keluarganya berat dulu. Maaf kata, ada banyak pendeta juga pelayanan, tapi keluarganya. Sekali lagi, jadi berkat memang dimulai dari Yerusalem. Itu dimulai dari mana? Pribadi harus mengalami satu perubahan. Ya. Perubahan bagaimana? Yaitu yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus tadi. Roh Kudus yang ada dalam pribadimu, Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu, yang akan membawamu, yang akan menginsapkanmu. Itu yang akan membawa engkau kepada perubahan. Kalau orang percaya tidak mau berubah, kita yang duduk di sini tidak mau berubah, Kristus itu seakan-akan tidak ada. Percuma engkau jadi orang. Kenapa? Engkau tidak bisa jadi saksi yang benar. Jadi saksi yang benar, sekali lagi, kuasa itu harus bekerja. Kenapa? Saya juga sempat baca saya sempat selidik arti kuasa. Arti kuasa itu dalam bahasa Yunani itu adalah dunamis. Seperti yang dipakai seperti dalam bahasa eksakta, dinamit, memiliki hulu ledak. Itu tentang kuasa yang dipakai, dunamis. Nah, kalau saya juga baca lebih jauh dan saya coba untuk melihat, itu bukan sekedar menunjukkan suatu kekuatan atau kemampuan, tetapi menunjuk suatu kuasa yang bekerja atau suatu kuasa yang menyertai.
Sekali lagi, kuasa yang dipakai dalam Kisah 1 ayat 8 itu menunjuk pada suatu kuasa yang menyertai. Makanya betapa pentingnya kuasa itu. Ada penyertaan. Seperti Matius tadi 28, ada penyertaan. Sehingga memampukan kita menjadi saksi. Sekali lagi, Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ini menjadi satu introspeksi. Ini menjadikan suatu pembelajaran buat kita. Saya bukan berarti saya menyampaikan saya sempurna, enggak. Saya masih perlu belajar. Saya masih perlu diubah. Saya masih perlu Tuhan kikis. Saya masih Tuhan perlu bentuk. Saya masih perlu Tuhan buat untuk menjadi bejana yang berbeda. Dan setiap pribadi kita pun sama. Kita pun masih perlu belajar untuk dibentuk. Sehingga apa? Kita bisa menjadi, kalau 2 Korintus 3 mengatakan sebagai tulisan yang ditulis dengan tinta tentang saksi. 2 Korintus 3 ayat 3 dan 4. Ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sekali lagi, sudahkah yang menjadikan satu pertanyaan? Kita menjadi pribadi yang bisa dilihat oleh orang. Di mana kita berada? Yang sekolah, jadilah engkau pribadi yang dapat dilihat orang lain. Yang dimana Yesus itu nampak dalam kehidupan. Sebagai seorang pedagang, saya tahu di sini banyak pedagang-pedagang, orang yang berdagang. Jadilah pribadi yang dapat dilihat, baik kepada pelanggan, ya kan? Baik engkau mungkin yang bekerja, jadilah pribadi yang dapat dilihat, di mana kuasa roh itu menyertai, sehingga engkau menjadi berkat di mana engkau berada. Kalau pada perenungan 2 minggu yang lalu itu tentang misi, ya. Kalau minggu kemarin itu tentang berbuat baik, 2 minggu yang lalu itu tentang misi. Misi dalam pekabaran Injil, baik lewat perbuatan kita, baik lewat gereja, itu 2 minggu yang lalu. Injil tidak akan tersebar kalau pribadi kita tidak siap untuk jadi saksi. Ingat, saya dan saudara adalah duta Kristus. Yesus ingin dia nampak dalam kehidupan ketika dalam dunia. Mengapa? Mengapa saksi itu penting? Jawabannya itu sangat jelas. Dunia membutuhkan. Dunia perlu kehidupan kita sebagai saksi. Kenapa? Dunia sudah rusak. Dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah semakin jahat. Dunia perlu kehidupan kita bisa untuk jadi terang. Makanya Matius 5 ayat 13 dan 14 mengatakan, jadilah engkau terang dan garam. Kalau lihat, saya sempat membaca ayat itu secara eksposisi. Kalau lihat tentang Matius 5, kamu adalah garam dan terang dunia. Ini adalah bagian daripada, ini sedikit melenceng ya, itu adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus, ya kan? Matius 1 sampai Matius 12 itu berbicara tentang sabda bahagia, ya kan? Nah, kalau kita melihat dalam konteks tentang khotbah Yesus tentang sabda bahagia,
Itu berbicara tentang apa? Sesuatu yang berbalik. Coba dibuka saja sedikit-sedikit. Maaf, ini sedikit-sedikit karena saya sangat teringat ayat ini. Matius 5. Untuk bisa masuk ayat 13 secara eksposisi. Kalau dilihat dalam khotbah dalam Matius 5 1 sampai ayat yang ke-12 itu tentang khotbah tentang orang yang berbahagia ya kan? Itu sesuatu yang sangat berbalik. Coba mulai ayat yang 9 itu jelas sekali. Berbahagialah yang membawa damai, bahwa karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka empunya kerajaan surga. Berbahagialah karena kamu, jikalau karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan kepada sesuatu yang segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita lihat itu konteks atasnya itu orang itu sesuatu yang enak, dicerca, difitnah, disebut berbahagia. Kalau kita apa? Dicerca, difitnah, kalau bisa dibeteni. Makanya dalam hukum kekristenan itu hukum yang sangat-sangat luar biasa. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi kira-kira bisa atau enggak? Sulit. Tetapi harus. Karena apa? Baru ayat yang ke-13. Karena apa? Kamu adalah garam. Baru ayat yang ke-14. Kamu adalah. Jadi kalau seseorang yang belum siap ya untuk bisa dicerca, tetap semangat. Untuk ketika diejek, tetap bersukacita. Ketika disiksa, tetap bersukacita. Oh, ketika mungkin mengalami sesuatu yang memberatkan, tetap bersemangat. Kalau kita bisa demikian, baru ayat yang ke-13, 14 terjadi. Kamu adalah garam dan. Jadi untuk berbicara menjadi berkat, sekali lagi, untuk berbicara menjadi berkat, mulailah dari diri. Mulailah memiliki pengalaman pribadi dan aplikasikan dalam hidup bahwa benar-benar Yesus hidup dalam pribadi. Nyatakan, bukan sekedar kata Pak Pendeta atau kata Pak Khotbah. Yesus hidup. Tapi betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang Yesus hidup dalam pribadi. Dan kita bisa menjadi contoh. Dilihat orang. 2 Korintus 3 tadi. Kita adalah suratan yang terbaik. Kita suratan yang dapat dibaca oleh orang. Oleh sebab itu, ingat, jadilah saksi. Karena ada kuasa yang menyertai senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri.
generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku kami terus diingatkan lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi gereja Tuhan yang bergerak melakukan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerjakan tugas panggilan kami sebagai umat-Mu, yaitu untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Oleh karena biarlah firman yang telah kami dengar pagi hari ini tidak sebatas kami mengerti, tidak sebatas kami tahu, tapi firman Tuhan yang kami dengar hari ini mendorong kami untuk bergerak dalam rencana Tuhan, supaya orang lain pun boleh mengerti tentang kasih Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, ketika kami sudah mengalami pribadi secara spiritual Tuhan, pengalaman kami bersama-Mu, biarlah pengalaman itu mendorong kami untuk menceritakan tentang kasih Tuhan bagi orang lain. Dan kami percaya kuasa Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kami, dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini, dan firman Tuhan itu bertumbuh, dan firman Tuhan membawa kami bangkit di dalam Tuhan. Dan setiap kami yang telah mendengarkannya, tidak seorang pun yang Kau lewati,
tetapi semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Selagi kami diberikan kesempatan, selagi ada waktu, supaya kami benar-benar menjadi umat Tuhan yang boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah di mana kami hadir di dalam dunia ini. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi berkat bagi kami hari ini. Pengurapan kuasa-Mu turun atas hamba-Mu, supaya kemanapun hamba-Mu pergi untuk melayani pekerja-Mu, penyertaan Tuhan sempurna dan boleh menjadi berkat dan Tuhan dipemuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Mereka pun terus diperlengkapi oleh kuasa-Mu, supaya pada mereka ketika mereka melakukan pelayanan apapun, mereka lakukannya dengan hati mereka mengasihi dan pekerja-Mu, agar pelayan mereka menjadi berkat dan Tuhan terus ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, sampai di penghujung ibadah kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, satu hal yang kami rindukan, supaya Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa kami berdoa menyerahkan untuk ibadah nanti sore yang kedua. Allah Roh Kudus yang terus mengurapi, Allah Roh Kudus yang terus memimpin, dan jemaat yang sudah mendaftarkan diri supaya tidak ada yang membatalkannya, tetapi semuanya tetap antusias mengikuti ibadah yang kedua nanti sore. Kami berdoa untuk pertemuan Senin besok juga Tuhan Yesus, untuk panitia Natal kami, supaya semuanya yang sudah mendapat undangan, yang sudah duduk dalam panitia, supaya persiapan diri supaya semuanya bisa datang, sehingga Natal kami tahun 2001 ini boleh dilaksanakan baik, boleh dilaksanakan dengan baik, sekalipun kondisi masih dalam yang tidak menentu, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk persiapkan Natal Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah yang lain, biarlah Tuhan menuntun setiap kami, supaya setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari Bapak dan Saudara kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Tuhan Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sepakat berkata, Amin. Tuhan Yesus